Yang tidak bersunat wajib dihukum mati. Yang tidak berpuasa wajib dihukum mati. Dan dia mengatakan Yesus melakukan keduanya. Jadi kami umat Islam melakukannya. Dan Islamlah yang paling benar. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut kusembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kembali kita akan menanggapi sebuah video datang dari Pendeta Andre Tunggal, yang niat hati Pendeta Andre Tunggal menanggapi statement dari Ustadz Ipung Atria membahas topik tentang sunat dan puasa, yang notabene sunat dan puasa itu diamalkan oleh Yesus dan diajarkan oleh Yesus. Dan pertanyaannya, kenapa ajaran Yesus mengenai sunat dan puasa tidak diamalkan oleh umat Kristen? Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Islam yang benar karena Yesus mengajarkan sunat dan puasa. Mari kita lihat perkataan Ipung Atria ini. Yesus sunat, perintah sunat di kitab Kejadian, bahwa yang tidak bersunat maka wajib dihukum mati, wajib berpuasa. Imamat pasal 23 ayat 29, yang tidak berpuasa wajib dilenyapkan atas bangsanya, jadi dihukum mati yang tidak berpuasa. Yesus berpuasa, kita umat Islam juga berpuasa. Jadi beliau mengatakan bahwa Yesus mengajarkan sunat, sedangkan orang Kristen tidak melakukannya. Yesus mengajarkan puasa, orang Islam mengajarkannya, sedangkan Kristen tidak melakukannya. Apakah sesederhana seperti perkataan si Ustadz Ipung ini? Yesus. Ya. Nah, ketika dia mengatakan demikian, dia sempat mengutip perkataan di dalam, dia mengatakan bahwa ini diambil dari Bible begitu ya, bahwa yang tidak bersunat wajib dihukum mati. Yang tidak berpuasa wajib dihukum mati. Dan dia mengatakan Yesus melakukan keduanya. Jadi kami umat Islam melakukannya. Dan Islamlah yang paling benar. Nah, saya ingin mengajak teman-teman yang mau belajar, mari kita sama-sama belajar di sini ya. Menyimak hukum soal masalah sunat dan puasa ya. Nah, Ustadz Ipung tadi mengatakan di dalam Kejadian pasal 17 ayat 14 sebenarnya. Dia bilang Kejadian aja, tapi sebenarnya di ayat ini. Dan dikatakan orang yang tidak disunat, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa-bangsa sebangsanya. Lalu di dalam Imamat pasal 23 ayat 29 itu mengatakan soal masalah puasa. Setiap orang yang hari itu tidak merendahkan diri dengan puasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Kita akan bahas dua hal ini baik-baik. Yang pertama, kita akan ngomong soal masalah hukum sunat ya. Teman-teman, kalau berbicara tentang sunat, maka ini sedang berbicara tentang konteks. Karena pada waktu itu perjanjian ini diturunkan atau diadakan dengan Abraham, antara Tuhan dan Abraham ya. Jadi memang terhadap keturunan Abraham diberlakukan yang namanya perjanjian sunat. Dan secara konteks budaya, Yesus lahir dari keturunan Abraham dan Yesus juga disunat pada hari yang ke-8. Betul, kita tidak menyangkali bahwa sunat ini menjadi lambang atau tanda lahiriah orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi perlu memisahkan diri dari bangsa-bangsa yang lain. Itu pada konteks bagaimana Tuhan meminta orang Yahudi menjadi berbeda sendiri. Makanya tandanya adalah sunat ya. Apapun asumsi dan cocokmologi dari Pendeta Andre Tunggal, yang jelas Yesus melakukan sunat dan Yesus mengajarkan sunat. Sunat adalah pemotongan kulit alat kelamin atau khatan laki-laki, baik untuk tujuan kesehatan maupun agama. Nah, di dalam Bible sendiri ada beberapa ayat mengenai sunat tersebut ya.
Ada di dalam Kejadian 17 nomor 10 sampai 14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, sangat jelas sekali teman-teman ya. Di dalam Kejadian 17 nomor 10 sampai 14 ada kewajiban bersunat di situ, dan ancaman bagi yang tidak melakukan sunat sangat ngeri sekali teman-teman ya, yaitu dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, arti kata maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, maka orang laki-laki yang tidak bersunat itu maka harus dimusnahkan atau dibun-bun. Tetapi di dalam perkembangan, di dalam Kisah Rasul pasal 15 ada sebuah konsili yang dilakukan. Konsili itu adalah semacam sebuah rapat besar, ya, pleno para rasul di Yerusalem. Jadi murid-murid Yesus, para rasul, ya, para pelayan Tuhan yang pertama di Kisah Para Rasul pasal 15. Dan menariknya adalah sidang pertama atau konsili pertama ini di Kisah Rasul 15 membicarakan tentang soal sunat, ya. Jadi di ayat yang pertama itu konteksnya adalah pada waktu itu ada orang yang mengajarkan bahwa jika kamu tidak disunat, kamu tidak dapat diselamatkan. Itu konteksnya. Dan ini menjadi perbincangan para rasul, ya. Nah, di ayat 13 dan 14, Yakobus berkata begini, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon atau Simon Petrus telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain." Jadi para rasul pada waktu itu betul-betul menaruh perhatian pada sebuah fakta di mana ada bangsa-bangsa lain yang bertobat atau kembali kepada Tuhan. Didukung juga oleh pelayanan Paulus dan Barnabas di mana orang-orang dari bangsa lain mendapatkan keselamatan dengan mengikuti ajaran Yesus. Ya teman-teman, lagi-lagi kita bisa melihat di sini Pendeta Andre Tunggal melakukan pembelaan dengan asumsi dan cocokmologi. Ajaran yang sudah sangat jelas ya, ajaran sunat yang diajarkan oleh Yesus, tetapi diingkari oleh Pendeta Andre Tunggal dan kebanyakan umat Kristen. Karena apa? Kita komparasi saja. Ajaran Yesus mewajibkan setiap anak laki-laki harus disunat. Ayatnya ada di dalam Lukas 2 nomor 21, dan tadi di dalam Kejadian 17 nomor 10 sampai 11, dan lagi ada di Kejadian 17 nomor 12 sampai 14. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Ternyata Paulus meniadakan hukum sunat. Tertulis di dalam Galatia 5 nomor 6, sebab bagi orang yang tidak ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 nomor 6. Selanjutnya ada di dalam 1 Korintus 7 nomor 19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Tertulis di dalam 1 Korintus 7 nomor 19. Jadi sangat jelas sekali perbedaan ajaran Yesus versus ajaran Paulus. Yesus mewajibkan setiap anak laki-laki untuk bersunat, sedangkan Paulus meniadakan hukum sunat. Sekali lagi terbukti Pendeta Andre Tunggal berusaha mengingkari ayat-ayat di dalam Bibelnya sendiri, berusaha menentang ajaran Yesus. Nah, bagi umat Kristen yang mau berpikir cerdas ya, umat Kristen yang kritis dan logis dan mau mempergunakan logika dan akal sehatnya, dijamin pasti mu'alaf. Asyhadu an la ilaha illa
Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut kusembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.